Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Nisita Robiah dengan NIM 18040100125. Kelas A Farmasi 2018. Tujuan dari dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah teori biomolekuler. Di sini saya akan memaparkan secara singkat materi tentang bioetika. Dari materi tentang aplikasi bioteknologi, kita melihat pentingnya sebuah panduan atau ilmu yang memandu berbagai aplikasi bioteknologi agar sesuai dengan etika sosial dan lingkungan. Ilmu atau panduan ini kemudian dikenal dengan nama bioetika. Bioetika ini terbentuk dari dua kata bahasa Yunani, yaitu bios yang artinya hidup dan etos yang artinya adat istiadat atau moral, yang secara harfiah bioetika berarti etika hidup. Secara bahasa, bioetika merupakan kajian mengenai pengaruh moral dan sosial dari teknik-teknik yang dihasilkan oleh kemajuan ilmu-ilmu hayati atau bioteknologi. Prinsip-prinsip bioetika. Prinsip pertama muncul berawal dari pembentukan Komisi Bioetik Nasional USA pada tahun 1974 yang berfungsi meneliti kriteria-kriteria yang seharusnya diterapkan dalam penyelidikan tentang manusia dalam bidang ilmu etika dan biomedika. Prinsip etika ini dikenal dengan nama Informe Belmont 1978. Dalam Informe Belmont ini dipaparkan tiga prinsip etika dasar, yaitu yang pertama penghormatan kepada pribadi, yang kedua kebaikan, dan yang ketiga keadilan. Ciri-ciri bioetika adalah sebagai berikut. Yang pertama interdisiplinaritas, yaitu melibatkan banyak ilmu seperti biomedis, hukum, ilmu sosial, teologi, dan lain-lain. Ciri yang kedua yaitu internasionalisasi, yaitu problem-problem etis yang ditimbulkan dalam perkembangan ilmu-ilmu hayati yang bersifat internasional. Dan ciri yang ketiga yaitu pluralisme, yaitu dalam bioetika melibatkan banyak golongan dan pandangan diikutsertakan seperti interaksi yang saling menghormati dan toleransi satu sama lain. Untuk nilai-nilai dalam bioetika ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama subjektivisme, yang kedua kultur relatium atau relativisme budaya, yang ketiga pandangan supranatural, yang keempat konsekuensialisme, dan yang kelima kontianisme. Bioetika ini tidak datang begitu saja, namun ada sejarahnya. Sejak sebelum tahun 1972, bioetika telah mengalami metamorfosis konseptual yang cukup kompleks. Menurut Pellegrino pada tahun 1999, tahap metamorfosis bioetika terbagi menjadi 3 era, yaitu yang pertama era proto, terjadi pada tahun 1960 sampai 1972. Di era itu aspek kemanusiaan diabaikan. Untuk yang kedua ada era bioetika filosofis, terjadi pada tahun 1972 sampai 1985. Di era ini riset-riset dilakukan mengenai isu-isu bioetika agar memberikan manfaat. Dan yang terakhir yaitu era bioetika global, yakni terjadi pada tahun 1985 sampai sekarang. Pada era global ini, kajian sudah sistematis dan formal. Perkembangan bioetika di bidang kesehatan diawali dengan anggapan bahwa penyakit-penyakit itu datang sebagai kutukan dewa dan guna-guna, lalu diobati oleh tabib
atau dukun. Di perkembangan selanjutnya, yaitu ditemukannya antibiotik, transplantasi organ, dan penyimpangan etika. Bioetika pada lingkungan. Bioetika pada lingkungan ini menyebabkan dilema bagi negara-negara yang berkembang. Di satu pihak, memerlukan bioteknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keamanan lingkungan. Namun di pihak lain, bioteknologi ini dapat berakibat negatif terhadap keamanan hayati. Nah, keamanan hayati ini yang lebih populer dikenal dengan istilah biosafety, yang terdiri dari keamanan pangan, keamanan lingkungan, keamanan pangan produk rekayasa genetika. Bioetika dalam medis. Kedokteran Indonesia dengan mengadopsi prinsip etika kedokteran barat menetapkan bahwa praktik kedokteran Indonesia mengacu pada 4 kaidah dasar moral yang sering juga disebut sebagai kaidah dasar etika kedokteran atau bioetika, yaitu yang pertama beneficence, yang kedua non-maleficence, yang ketiga justice, dan yang keempat autonomi. Bioetika dalam cloning. Dalam cloning tumbuhan yang merupakan teknik perbanyakan tanaman melalui kultur jaringan. Cloning ini dilakukan dengan mengungkapkan jaringan somatik tumbuhan dengan lingkungan aseptik yang terkontrol. Kemudian cloning pada hewan. Cloning pada hewan ini adalah proses di mana seluruh organisme diproduksi dari sel yang diambil dari organisme induk, sehingga menghasilkan keturunan yang secara genetik itu identik. Ini berarti hewan cloning merupakan duplikat yang sama persis dari induknya, yang berarti juga memiliki DNA yang sama. Untuk bioetika dalam cloning manusia ini memiliki sisi positif dan sisi negatifnya. Untuk sisi positifnya, salah satunya pada pasangan mandul bisa dilakukan proses bayi tabung, yaitu dengan merangsang induk telur untuk menghasilkan sel telur lebih dari satu. Untuk sisi negatifnya, salah satunya yaitu dapat disalahgunakan untuk menciptakan spesies atau ras baru dengan tujuan tertentu yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Sekian pemaparan materi tentang bioetika dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.